Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Alvio Syahri Ramadan, berasal dari Bekasi, salah satu peserta kelas siap jadi HR Staff batch ke-22 tanggal 13 sampai 14 Mei tahun 2023. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Imawan dan juga Bapak Edwin selaku eh, pembimbing atau selaku pemateri dalam acara pelatihan tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana telah menyampaikan beberapa ilmu, menyampaikan tambahan wawasan kepada kami, sehingga menambah khasanah keilmuan pada kami. Yang mana keberadaan HR atau dunia SDM sangat penting untuk mengelola para karyawan di tempat kerja, untuk mencapai visi organisasi. Dan juga ketika SDM dikelola secara efektif, tujuan dari perusahaan akan mudah tercapai, serta dapat memperbaiki kontribusi menjadi lebih produktif orang-orang atau tenaga kerja di organisasi tersebut, yang mana itu merupakan salah satu tanggung jawab atau bentuk tugas dari seorang HR staff. Yang mana pada pelatihan tersebut eh, sudah dibahas, yang mana pertama mengenai payroll, kemudian dibahas juga mengenai learning and development, kemudian juga dibahas mengenai rekrutmen, serta yang terakhir dibahas mengenai aturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan atau membuat rangkuman mengenai hasil dari pembelajaran saya ketika eh, atau setelah dilakukannya pelatihan siap menjadi HR batch ke-22. Pertama yaitu, eee, saya diberi tugas mengenai pembuatan draft PKWT. Eee, Draft PKWT ini merupakan salah satu hal penting dalam dunia HR, yang mana hal ini merupakan bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, surat ini menjadi dokumen penting yang perlu dibuat oleh perusahaan sebagai pedoman bagi kedua pihak dalam menjalankan pekerjaan. Surat perjanjian kerjasama dibuat agar seluruh pihak yang terlibat, entah itu karyawan maupun perusahaan, dalam kegiatan kerjasama dapat merasa tenang dan aman. Hal ini menjadi penting karena surat perjanjian ini bersifat mengikat dan menjamin seluruh pihak terlibat untuk melakukan kewajiban dan juga mendapatkan haknya masing-masing. Fungsi lain dari surat perjanjian ini adalah untuk menjamin keamanan transaksi secara hukum atau legal. Adanya kesepakatan tertulis dapat melindungi karyawan maupun perusahaan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Apalagi, eee, dalam dunia yang saat ini, dunia yang serba cepat, serba canggih, hal apapun yang tidak diinginkan dapat saja terjadi, sehingga kedua belah pihak bisa saling terikat dengan hukum, dan tujuan akhirnya adalah kedua belah pihak, pekerja dan perusahaan bisa saling menguntungkan. Itu tugas yang pertama, kemudian tugas yang kedua membahas mengenai payroll, yang mana payroll ini juga salah satu hal penting dalam dunia HR staff, yang mana diketahui upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja tersebut, yang mana ditetapkan atau dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan serta peraturan perundang-undangan. Yang mana, dalam tugas tersebut diketahui bahwasannya Kang Koding memiliki upah pokok sebesar 10 juta, kemudian memiliki tunjangan tetap sebesar 3 juta, serta memiliki, tunjangan harian atau tunjangan tidak tetap sebesar 25.000, yang mana dari 25 tersebut, eee, dikalikan dengan hari kerja, yaitu 20 hari kerja, yaitu 500.000. Sehingga upah yang diterima oleh pekerja
bersih setelah dipotong oleh lain-lain termasuk PPh 21 adalah sebesar Rp12.194.379. Kemudian adapun tugas yang ketiga adalah membuat iklan lowongan kerja, yaitu HR diminta membuat draft iklan lowongan kerja untuk posisi sosial media spesialis, yang mana tugas utamanya adalah mengelola website MSDM Coffee dan berbagai akun media sosial MSDM Coffee. Serta tujuannya adalah untuk memperkuat branding dan mempromosikan produk-produk kopi, serta membuat konten-konten yang kreatif untuk mendukung atau meningkatkan penjualan. Jadi pada hal ini, berikut hasil portofolio saya terhadap tugas tersebut, yaitu membuat lowongan kerja, yang mana di situ dituliskan syarat-syarat dan ketentuan atau job specification dari lowongan tersebut, menyangkut tugas nanti yang akan dilakukan oleh calon pekerja, kemudian tertera pula alamat email ketika job seeker akan apply. Di situ ada email dan juga untuk memudahkan sang HR untuk memilih calon karyawan yang tepat, juga untuk memudahkannya disertakan subjek sehingga mempermudah dalam pemilihan calon pekerja tersebut. Yang mana tujuannya dari proses rekrutmen ini adalah dapat mencari pekerja yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu the right man on the right place at the right time. Bahwa kita harus menempatkan pekerja di tempat dan di saat yang tepat. Kemudian tugas terakhir adalah mengenai learning and development, yang mana learning and development ini dibuat tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dan kinerja karyawan, sehingga kinerja karyawan itu bisa bekerja secara efektif. Yang mana kami dalam membuat draft atau dalam membuat modul learning and development ini menggunakan metode training. Menggunakan metode training. Yang mana dalam menggunakan metode training ini ada latar belakangnya, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 11, di situ dijelaskan bahwasannya setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja sesuai bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Hal inilah yang saya rumuskan untuk meningkatkan dan menjaga performa dari karyawan MSDM Coffee. Yang mana pedoman kami dalam melakukan training adalah menggunakan metode ADDIE, yang mana metode ini sudah sangat familiar di kalangan trainer, yang mana ADDIE itu sendiri adalah Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Sebelum melakukan training, tentunya kami melakukan Training Need Analysis atau TNA, yang mana dalam tahapan TNA ini akan di-breakdown, akan dicari kebutuhan apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dilakukan dalam training untuk menghasilkan usulan training sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa terlihat. Kemudian saya juga membuat kurikulum dari training itu sendiri sehingga jalannya training bisa sesuai dengan sasaran dan pada akhirnya adalah dapat menghasilkan return yang baik atau biasa kita kenal dengan return on training investment. Yang mana pada level ini evaluasi terhadap peserta training dapat diukur, dapat dilihat manfaat training bagi perusahaan secara finansial atau dapat dilihat melalui peningkatan omset, kemudian dibandingkan dengan biaya training yang telah dilakukan. Dalam hal ini, kita mengukur biaya training yang telah dikeluarkan MSDM Coffee seperti membayar trainer senior, yang mana sudah berpengalaman dalam digital marketing.
serta bagaimana manage sosial media mengenai SOP dan risk management untuk memberikan training kepada seluruh MSDM Coffee. Kemudian dibandingkan dengan offset dari MSDM Coffee. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai hasil pembelajaran saya atau hasil seminar atau pelatihan saya di kelas siap jadi HR staff di batch ke-22. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di konten-konten lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.